Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran saat ini masih tetap harus dilakukan secara daring atau online ya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kita bisa kembali bertatap muka dalam proses pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya. Tadi Ibu sudah melihat absensi ya di WhatsApp group. Dan kelihatannya semuanya sudah lengkap. Sepertinya kalian sudah siap mengikuti materi pembelajaran hari ini. Ya, baik, untuk kompetensi dasar dalam materi persamaan dasar akuntansi ini adalah menerapkan persamaan dasar akuntansi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah jelas, yang pertama menjelaskan persamaan dasar akuntansi, yang keduanya menjelaskan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, ketiganya bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi itu seperti apa, bagaimana, dan yang keempatnya adalah menerapkan persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah diharapkan kalian setelah memahami materi ini tentu saja harus bisa menjelaskan persamaan dasar akuntansi dengan benar ya. Selanjutnya adalah menyebutkan unsur-unsur akuntansi atau unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi itu apa saja. Dan yang ketiganya adalah menerapkan persamaan dasar akuntansi dan tentunya dengan bentuknya seperti apa dan bagaimana. Ya. Tadi sebelum pembelajaran ini materi sudah Ibu sampaikan ya melalui LMS sekolahan kita, yaitu Sekolahan ID, berikut dengan LKPD-nya, di mana kalian nanti harus mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LKPD tersebut. Materi ajar atau bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan melalui LMS Sekolahan ID, Ibu yakin kalian sudah membacanya, memahaminya, mempelajarinya ya, beserta dengan LKPD-nya tentunya. Jadi secara garis besar bahwa persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang memperlihatkan ketiga unsur, yaitu yang pertama harta atau aset, yang kedua utang atau liabilities, yang ketiga modal atau ekuitas. Nah, rumusnya adalah dalam persamaan dasar akuntansi yaitu harta harus sama dengan utang ditambah modal. Nah, kemudian komponennya apa saja sih di dalam persamaan dasar akuntansi selain yang ketiga unsur tadi? Ya, Ibu sebutkan. Yang pertama harta, kedua utang, ketiga modal, keempat pendapatan, kelima beban, dan yang keenam adalah prive. Prive itu sebagai tambahan yaitu pengambilan pribadi si pemilik perusahaan. Ya. Tadi Ibu sudah menemukan beberapa pertanyaan dari kalian ya mengenai materi ini. Kita lihat pertanyaan yang pertama ini datangnya dari Urmaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urmaila Khairani Arafa dari kelas 10 AK1. Di sini saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan prive. Terima kasih. Ya, Urmaila bertanya mengenai prive itu apa. Jadi, prive itu adalah pengambilan pribadi si pemilik perusahaan. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ini datangnya dari, kita lihat dari Rizky. Ya, dari Rizky, kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 10 AK1. Di sini saya mau bertanya apa perbedaan harta dan modal. Terima kasih. Ya, Rizky bertanya mengenai apa perbedaan harta dan modal. Ya, jadi kalau harta itu atau aset itu adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berupa sumber ekonomi. Contohnya apa saja dari harta? Banyak ya. Ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian modal. Kalau modal itu adalah hak atau klaim pemilik
pemilik perusahaan atas aktiva tersebut. Contohnya, misalnya setoran modal si pemilik perusahaan. Mulai. Ya, tahap selanjutnya adalah kalian akan berdiskusi. Kemudian untuk kelompok diskusinya masih sama seperti yang kemarin ya. Dan mengenai topik dan panduannya itu terdapat pada LKPD yang sudah Ibu sampaikan di LMS kita. Ya. Dalam diskusi ini kalian tentu saja harus mengumpulkan data ya, kemudian mengolahnya dari materi tersebut sehingga data yang dihasilkan menjadi tepat dan valid. Ya, untuk hasil diskusinya tentu saja harus kalian unggah atau share melalui grup WhatsApp atau ke LMS Sekolahan ID. Ya. Ibu sampaikan terima kasih atas diskusinya untuk hari ini ya, karena Ibu melihat tadi dalam forum diskusinya begitu aktif, satu sama lain saling memberikan pendapatnya dan saling menanggapi ya. Sekarang kita lihat salah satunya gitu ya, salah satunya kesimpulan dari diskusi tadi. Yang pertama kita putar dari Aditya Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sanjaya dari kelas 10 akuntansi 1 mau menyimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah rumus atau alat ampuh untuk melakukan analisis transaksi bisnis dan pencatatan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan dari Adit tadi betul ya, bahwa jadi rumus persamaan dasar akuntansi ini adalah sebagai bagian juga dalam pencatatan laporan keuangan ke depan nantinya gitu ya. Jadi betul yang disimpulkan oleh Adit ini betul sekali. Coba berikutnya ada lagi yang memberikan kesimpulan, kita lihat, yaitu dari Gia ya, kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Widiana dari kelas 10 AK1. Semua transaksi bisnis perusahaan akan berpengaruh pada perubahan ketiga unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, utang, dan modal. Terima kasih. Ya, ini juga kesimpulan yang bagus ya, yang benar, artinya bahwa jelas transaksi bisnis perusahaan itu akan berpengaruh terhadap ketiga unsur, yaitu harta, kemudian utang, dan modal. Ya, pertemuan kali ini kita mempelajari tentang aspek pengetahuan dari materi persamaan dasar akuntansi ya, di mana kalian harus tahu persamaan dasar itu apa, unsur-unsurnya apa, kemudian juga bentuknya bagaimana, dan juga cara penerapannya seperti apa. Nah, hal ini berguna untuk di pertemuan selanjutnya untuk mengerjakan praktik bagaimana menerapkan persamaan dasar akuntansi itu seperti apa, juga bagaimana menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah kalian menjawab soal yang sudah Ibu sampaikan di LMS. Hal ini bertujuan untuk penilaian aspek pengetahuan dari materi persamaan dasar akuntansi. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.